Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kali ini openingnya agak sedikit berbeda. Gua mau nunjukin itu sih. PVC ya, namanya PVC art kalau nggak salah. Oke, gua nyalain lampu dulu. Jadi, uh, gua dikirim beginian, PVC art sama temen gua. Jadi kemarin seharusnya gue ke Klaten ya buat ngambil ini. gue nggak tahu mau bilang apa karena gue berterima kasih banget ya buat Tegar, panggilnya Pak ya, Pak Tegar Eko, Pak Tegar Eko Wardana kalau nggak salah namanya, Pak Tegar Eko Wardana. Dia ngirimin ini bukan sponsor video ya, jadi gue sampai detik ini nggak punya sponsor ya. Ini dikirimin, ini bagus banget, gue seneng banget. Itu warnanya hijau juga gitu. Ada tulisannya kelihatan gak sih? Green Wombat. Ini foto gue yang diambil sama Andri waktu itu. Bahkan sampai sepatunya kelihatan ya, wah luar biasa. Gue seneng banget dapat ginian. Oke, karena openingnya sedikit berbeda. Sedikit agak ortodoks gitu. Jadi bukan ortodoks, unortodoks berarti. Oke, ya itu ya. Gue senang banget dapet gini ya. Oke, kali ini kita akan bahas soal apa quick shift. Jadi quick shifting dan aduh gue lupa lagi namanya, seamless gearbox gitu. Jadi pada video kali ini akan bahas seamless gearbox. Sebetulnya gue udah coba vlogging dengan motovlogging ya. Jadi kemarin itu gue sempat beberapa waktu sempat motovlogging gitu ya. Terus gue coba ngambil audio dari knalpot gitu kan dan lain sebagainya. Tapi kebetulan memang kalau gue pakai knalpot gue yang lagi redam gitu ya, maksudnya gue pakai knalpot gue yang senyap, bukan yang ori ya, tetap ada suaranya tapi senyap gitu loh. Gue lagi pakai yang knalpot yang senyap, itu sumpah gak kedengeran sama sekali gitu. Sementara kalau misalnya gue pakai knalpot yang sekarang kedengeran tapi suaranya begitu keras gitu ya. Jadi gue rasa kalau gue harus ngedit video segala macam, videonya bakal terlalu lama gitu. Buat proses editing mungkin bisa dalam waktu 1 minggu gitu loh. Jadi gue rasa gue pakai metode ini dulu buat sementara karena gue lagi kejar beberapa video lagi gitu. Jadi intinya itu sebenarnya di sini materinya nggak begitu banyak ya. Jadi sebelum masuk ke dual clutch transmission, karena gue harus tackling soal quick shifting sama seamless gearbox dulu. Jadi sederhananya quick shifting itu urusannya bukan dengan bagaimana rasio gearbox itu bekerja gitu ya, tapi bukan bagaimana dengan rasio gearbox bekerja ya, tapi korelasinya dengan rotasi per menit dari mesin gitu loh. Jadi RPM. Jadi korelasinya dengan RPM. Jadi kalau misalnya quick shift gitu ya, dia itu nggak butuh nggak butuh bisa dikatakan nggak butuh narik kopling gitu ya, nggak butuh turun gas gitu ya, kayak kita biasa clutchless gitu loh. Tapi biasanya quick shifting itu quick shifter cuma bisa ke atas gitu. Ada yang bisa ke bawah tapi ada mayoritas itu banyakan ke atas. Jadi sistem kerjanya gitu ya. Jadi saat biasanya kan dia ada angle seperti ini ya. Jadi underbone itu ada angle seperti ini gitu ya, atau gimana ya, gini. Nah jadi kalau misalnya kita mulai narik gitu ya, narik nah gitu kan. Jadi kita mulai narik, bukan narik ya, tapi dorong ke atas gitu ya. Jadi ngoper ke atas gitu ya. Itu pasti posisi dudukannya itu agak ngedorong gitu. Ini sebenarnya kurang bagus ya, tapi posisinya pas kita dorong ini ke atas gitu ya, dia agak ngedorong gitu loh. Jadi pas yang bagian sini gitu kan, dia biasa ada tuasnya gitu kan, dia ngedorong ke depan. Nah gitu kan. Nah posisinya biasanya nanti ada pembacaan. Jadi pembacaannya itu kan, jadi balik lagi ya, pas dia ngedorong gitu kan. Nah bagian ini ya, bagian yang tungkai yang depan ini dia ngedorong gitu kan. Nah dia ada dudukannya gitu, dudukan shaft yang berkaitan dengan si drum gitu loh. Nah posisinya kan dia gerak-gerak gitu kan. Nah pada intinya kalau kita bicara soal quick shifting gitu ya,
dia membaca pergerakan tersebut gitu loh. Dia membaca pergerakan tersebut. Nah, makanya biasanya di quick shifter dia ada alatnya lagi, terus nanti disambungkan dengan electronic control unit dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Jadi balik lagi sama seperti clutchless shifting gitu ya. Dia memanfaatkan momentum antara putaran roda dan putaran mesin itu yang sama gitu. Maksudnya sama tuh, jadi putaran roda itu berkaitannya dengan rasio gearbox output dan putaran mesin itu berkaitan dengan rasio gearbox input gitu loh. Jadi rasio gearbox itu kan ada dua gitu kan, selalu ada dua. Nah, jadi karena rasio gearbox itu ada yang bergeser gitu, ada juga yang fix dengan putaran shaft, ada juga yang bergeser. Nah, itulah posisi saat kita melakukan shifting gitu loh. Atau ya makanya shifting gitu, jadi dia shift gitu. Nah, secara sederhananya seperti itu gitu. Jadi dia akan membaca gitu loh, dia akan membaca putaran mesinnya berapa gitu kan, kemudian di setel dengan electronic control unit dan lain sebagainya gitu loh. Makanya biasanya penyetelan quick shifter itu harus dengan penyetelan yang sama dengan gearbox gitu, atau jenis motornya gitu kan. Terus kita nggak bisa kalau udah pakai quick shift sembarangan ganti ukuran gear luar atau final drive gitu loh. Jadi semuanya disesuaikan gitu, karena putarannya itu bergantung atau disamakan dengan putaran mesin gitu loh. Nah, jadi pas kita mulai ngegas gitu kan, terus kita mulai nyongkel, berarti ada perubahan gerakan, perubahan derajat gitu ya pada shaft bagian bawah. Dia akan mengirimkan sinyal pada electronic control unit, yang akhirnya electronic control unit itu akan membaca secara data yang salah gitu loh. Jadi menyebabkan pengapian pada ruang bakar itu terganggu gitu loh. Jadi tetap ada drop RPM tapi sangat sedikit gitu loh. Jadi posisinya sama seperti quick shift gitu ya. Jadi kalau quick shift clutchless. Jadi saat kita clutchless kan ngegas gitu kan. Nah, kita cuma turun gas sedikit aja, bener-bener sedikit, literally sedikit, terus kita langsung nyongkel kan. Nah, quick shifter itu cuma membantu hal tersebut gitu loh. Jadi kita bisa ngegas terus gitu tanpa nurun gas, terus kita nyongkel terus-terusan gitu loh. Secara konsep, seandainya individu atau manusia tersebut bisa melakukan clutchless shifting, perfect clutchless shifting, quick shift itu nggak guna gitu loh. Tapi sayangnya gitu ya, electronical dan body gitu ya, dengan pergerakan tubuh manusia itu biasanya lebih cepat elektronikal gitu loh, lebih akurat, lebih presisi elektronikal. Lalu apa sih drawbacknya gitu ya? Ya karena itu manipulasi terhadap electronic control unit gitu ya, sehingga ada beberapa electronic control unit yang belum support, dan berpotensi electronic control unitnya itu ya bisa dikatakan error gitu ya. Mungkin di motor-motor yang jadul sempat terjadi sampai kebakar segala macam. But don't need to worry gitu, karena untuk electronic control unit yang sekarang sudah sangat canggih gitu ya, bahkan udah ada cut off segala macam bla 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 yang membuat aman gitu loh. Jadi kalau ditanya quick shift aman apa enggak, selama itu dibuat dengan benar gitu loh, programnya sangat benar gitu kan, aman. Jadi saran gue kalau ada orang yang mau beli pakai quick shift, carilah quick shift yang memang sudah teruji gitu ya. Jadi gak cuman tergiur dengan harga murah gitu, karena quick shift zaman sekarang itu harganya range-nya dari, bahkan ada yang gak nyampe 1 juta gitu loh, sampai ke harga jutaan gitu, itu ada semua gitu ya. Ya kalau lu percaya dengan merek itu ya gak masalah gitu. Cuman balik lagi, gua nggak bilang ada harga ada rupa gitu ya, tapi riset itu mahal gitu. Riset untuk melakukan membuat seperti itu ya, itu cukup mahal gitu. Jadi itu quick shift ya gitu, quick shift. Jadi sebenarnya makanya gue bilang sebenarnya secara konsep itu gampang banget gitu loh. Yang downshift juga sama gitu ya. Kalau misalnya kita turunin persneling gitu kan, dia narik gitu, posisi narik dia akan membaca derajat gitu kan. Kemudian electronic control unit akan membaca bahwa gas itu ditaikan gitu loh. Dan gimana ceritanya ya nggak tahu gitu. Makanya jarang sekali ada yang bisa membuat quick shift downshift juga gitu. Biasanya quick shift itu cuma ke atas doang gitu. Nah, kemudian masuk ke seamless gearbox. Seamless gearbox itu gearnya itu tidak seperti gear yang biasanya gitu. Jadi gearnya itu posisinya tuh agak miring-miring. Nanti gue bakal edit dan gue kasih gambarnya gitu, gambar dari Google ya, dari Google gitu. Jadi posisi gearnya itu agak miring gitu ya. Kenapa gearnya miring? Karena kalau gearnya terlalu kalau gearnya itu terlalu tegak gitu ya, dia akan sulit gitu loh bergeser
klek gitu loh. Jadi gearnya itu agak sulit gitu loh geser gitu kan, geser gitu loh. Jadi kalau seamless gearbox karena gearnya itu agak miring gitu, posisi gearnya agak miring gitu ya. Jadi posisi gearnya itu nggak tabrakan gini, tapi dia miring gitu ya, miring gini. Jadi dia masuknya itu lebih gampang gitu, keluar masuknya itu lebih gampang gitu kan. Karena ada sudut anggularnya gitu. Nah, seamless gearbox itu didesain untuk sliding tiap gearbox lebih mudah gitu loh. Dan seamless gearbox tiap motor beda-beda ya. Bahkan ada yang menggunakan seamless gearbox itu di beberapa gear tertentu gitu. Ada juga yang dari semua gear itu sudah seamless gitu kan. Beda-beda gitu. Tapi mayoritas di motor zaman sekarang semuanya udah seamless gear, yang pakai seamless gearbox semuanya dari 1 sampai 6 itu sudah menggunakan seamless gearbox. Lalu apa sih keunggulannya seamless gearbox gitu ya? Itu tadi transisi antar gear itu lebih smooth, sehingga artinya power delivery-nya lebih smooth. Dan kalau untuk yang senang kecepatan atau senang ngukur waktu, berarti kecepatannya itu tetap terjaga gitu, atau waktu untuk mendapatkan kecepatan tersebut lebih terjaga gitu. Karena apa? Dengan adanya seamless gearbox berarti lo bisa melakukan clutchless shifting lebih smooth gitu loh, lebih gampang gitu loh dibandingkan yang tanpa seamless gearbox itu tadi gitu. Lalu resikonya apa? Drawbacknya berarti harganya lebih mahal gitu. Karena apa? Bentuk gearbox atau gear yang miring gitu kan, berarti dia punya tumpuan yang lebih kecil gitu, dan posisi gear itu akhirnya dia lebih rawan untuk patah gitu loh. Itu gak masalah sebetulnya gitu, selama memang dari vendor itu membuat gearbox itu dengan material yang cukup baik gitu loh. Jadi ya itu tadi gitu loh, mengurangi friksi ya betul gitu. Tapi saat gearnya itu sudah fix menjadi satu, ya itu tadi gitu loh, karena material karena bentuknya itu lebih tipis gitu kan, berarti titik tumpuannya berbeda dengan gearbox yang berbeda gitu, dengan gearbox pada umumnya ya kan Bun ya. Oke, disetujui aja. Oke, jadi paling itu ya soal seamless gearbox. Dan gue akan karena waktunya udah 12 menit, tadinya gue pikir bisa di bawah 10 menit, ternyata enggak. Dan selanjutnya gue berarti akan membahas soal dual clutch transmission, entah di Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, semuanya punya di motornya masing-masing, di mesinnya masing-masing. Tapi pada intinya dual clutch transmission ini secara singkat ya itu menganut pada pergeseran yang smooth dan lain sebagainya gitu, dan itu semuanya dikontrol oleh electronic control unit gitu. Jadi sistem yang berbeda tapi dengan konsep yang sama gitu loh. Jadi transisi antar gear yang lebih smooth gitu loh. Nanti juga gue bakal sertakan jurnal gitu. Ini materi yang udah gue siapkan cukup lama gitu. Sebenarnya cukup simpel, tapi gue nggak mau salah omong karena apa, dual clutch transmission ini bisa dikatakan banyak yang variannya gitu. Jadi variannya banyak yang berbeda gitu. Cuman konsepnya sama sih gitu. Paling itu aja. Kalau lu senang sama video gue, lu bisa like gitu, lu bisa subscribe. Balik lagi ya, kita punya target 1000 subscribers. Balik lagi, ini bukan untuk monetasi, tapi untuk live streaming. Jadi live streaming di YouTube itu butuh 1000 subscribers. Kalau gue mau live stream lewat handphone atau lewat GoPro gitu ya. Ini gue biasa recording pakai GoPro Hero. Terus kemudian kalau lu gak suka ya lu bisa dislike segala macam lah gitu. Paling itu aja. Sorry untuk keterlambatannya karena Green Wombat dari kemarin banyak collab dengan YouTuber lain, dan salah satunya ada YouTuber yang 3 lainnya enggak gitu, bukan YouTuber gitu. Dan materinya itu sangat amat sulit gitu buat gua karena bukan di ranah otomotif gitu, apalagi video sebelum ini yang benar-benar masuknya ke ranah psikologi. Paling itu aja dari gua, sekian dari gua, Green Wombat out.